Oke, ini cara mudah untuk menghitung atau men-setting manual di CPM ya. Jadi ini sudah ada Excelnya, kita sudah sediakan. Jadi teman-teman hanya tinggal mengisi yang blok kuning saja ini, yang sebelah sini hiraukan ya. Jadi untuk yang sudah paham, jadi fokus kita yang di blok ini dulu, di current balance. Jadi misalnya kita menggunakan modal 1000 doge, jadi seperti ini ya. Nah, untuk change-nya kita terserah mau pilih change berapa, change 7 mungkin. Nah, di change 7 itu rekomendasi if reject-nya antara 6 sampai 15. Oke, kita pakai yang terendah itu yang 6% ya. Jadi kita lihat di kolom profit yang di bawah ini ya. Nah, kolom profit yang di bawah ini masih warnanya keluar warna hijau, berarti dia benar perhitungannya di profit. Kalau kita isi 5 dia masih profit ya. Jadi coba kita isi 4 ya, masih profit. Kita isi 3 masih profit. Kita isi 7 2 ya berarti. Nah, itu udah merah, ini loss. Nah, ini juga berhubungan dengan levelnya juga ya. Levelnya jadi standar levelnya 40 sampai 60 level. Jadi katakanlah kita pakai 40 level, dia minus ya, kita kembalikan lagi ke persentase 3% yang terendah, dia masih minus ya. Kita pakai 4% minus 40 levelnya. Kita pakai 5% minus. Kita pakai 6% masih minus ya. Jadi kalau ini harus disesuaikan pakai 7%. Nah, ini baru profit, cuman enggak ini istilahnya pakai BEP ya. Jadi teman-teman bisa memilih untuk menaikkan increase if reject-nya atau menaikkan levelnya seperti ini. Oke, jadi kalau saya naikkan ke 8, nah ini dia baru keluar profit. Oke, katakanlah saya menggunakan 55 level seperti ini ya, lebih besar, saya kurangi. Jadi ini kita bisa masih loss 7,5% koma itu. Nah, itu 7,5 baru profit ya, dimasuk di 8. Oke, saya lanjutkan. Jadi fokus di profitnya untuk increase if reject dalam mengatur if reject sama levelnya ya. Oke, kita turun lagi ke base amount. Jadi rekomendasi base amount 0,145, tapi teman-teman bisa bebas mengaturnya ya. Ini berhubungan dengan persentase lossnya. Jadi kita bisa ngatur persentase loss yang berapa yang mau kita resikokan. Jadi kalau saya pakai 0,1 berarti saya mempertaruhkan atau meresikokan sekitar 7% seperti ini ya. Kita bisa, nah begitu juga dengan level. Ketika level kita tambahi atau kurangi itu juga langsung berubah. Kita tambah 5 level, jadi dia akan naik sekitar 3% dari 7% tadi, 10%. Jadi semakin tinggi levelnya, jadi kemungkinan profitnya jauh lebih besar dan jumlah modal yang kita keluarkan juga lebih besar. Oke, jadi sebanding estimasi lossnya jadi 10% dari 100,9 ini ya. Oke, jadi dan itu berlaku untuk semua modal ya. Teman-teman bisa menghitung berapa modal yang mau pakai, mau pakai 10, mau pakai 100, mau pakai 1000, 10.000, semua sama. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi ini cara menghitung dasar untuk settingan manualnya ya. Oke, jadi katakanlah saya menggunakan, sudah ketemu ini, saya akan meresikokan sekitar
10%. Jadi untuk penerapannya seperti ini di botnya. Kita pergi ke manual setting dulu, kita reset ini ya. Setelah menggunakan automatic, kita reset dulu, kita pergi ke manual setting baru bisa. Nah, tadi change-nya yang kita pilih adalah change 7 seperti ini ya, change 7. Untuk increase if reject-nya itu 8%, kita ngisi di kolom ini ngisinya. Oke, kolom itu. Nah, untuk base amount-nya 0,1 ini ya, 0,1, dan max base amount-nya 7.1 ini. Max base amount 7.1 ini. Jadi ngisinya seperti ini. 0,1 max base amount-nya 7.1 seperti ini. Ya. Seperti ini, 7.1. Nah, untuk levelnya ini kan 60 level. Kalau kita satu circle berarti satu putaran, jadi kita isi seperti ini, 60 jumlah transaksi. Jadi nanti pasti berhenti ketika dia loss di 60 di 10% nya. Nah, kalau kita ingin 2 circle berarti tinggal kita kalikan 2, jadi 60 kali 2 jadi 120. Kalau kita mau pakai 3 circle berarti 180 ya. Jadi 120 ditambah 60 jadi segini. Jadi maksimal transaksi yang disediakan oleh sistem adalah 200 transaksi. Jadi kalau 180 mau ke ditambah 20 level lagi, jadi kemungkinan enggak match nanti seperti itu. Oke, untuk high clue-nya teman-teman bisa belajar praktek ya untuk mengetahui pola dan sebagainya seperti ini. Ini cara menghitungnya seperti ini. Nah, untuk kolom reset if max base ini, jadi botnya akan menghabiskan, kalau teman-teman mengisi max transaksi 180, dia akan menghabiskan ketika di circle pertama dia loss, langsung dia akan melanjutkan ke circle kedua dan ketiga seperti itu. Nah, sampai jumlah maksimal transaksi diselesaikan itu 180. Nah, tapi beda dengan stop if max base. Jadi ketika lossnya di circle pertama di 60 levelnya itu langsung dia buka transaksi baru, tidak menghabiskan 180 transaksi seperti itu kalau kita memilih stop if max base ya. Tapi begitu juga ketika dia ketemu max lossnya di 10%-nya di putaran kedua, nah itu berarti totalnya 120 transaksi, dia akan berhenti di situ, tidak menghabiskan maksimal transaksi. Kalau reset if max base dia akan menghabiskan 180 transaksi dulu. Jadi itu kenapa kalau kita pilih reset if max base nanti kita tadi memilihnya 10%, nanti bisa jadi lebih dari 10%. Jadi katakanlah ini kita 3 circle ya, 180 ini kita 3 circle. Jadi kalau di dua loss di circle kedua loss berturut-turut, berarti kita akan minus sekitar 20%, dikurangi 10%, 10 transaksi yang profit. Jadi 20% dikurangi, nah itu, dan satu circle yang profit. Jadi bisa lebih dari 10% yang kita tentukan. Jadi kalau ingin pas 10%, pilih yang stop if max base. Cuma kalau saya pribadi lebih suka yang reset ya. Nah, ini untuk pengaturan ketika loss dia akan melakukan jeda sekitar setengah detik 500 ms, dan ketika profit dia akan langsung jeda sekitar setengah detik. Jadi botnya bisa pakai, kalau koneksi bagus bot bisa pakai 0,2 detik ya. Nah, ini untuk batas transaksinya. Jadi teman-teman mau transaksi berapa kali, 2-3 kali bisa diisikan di sini. Tapi kalau nggak pakai bisa di sini 0. Nah, untuk yang di bawah-bawah nanti untuk sistem lanjutan ya. Jadi cara termudah untuk pemahaman di awal seperti ini untuk menghitungnya. Jadi change-nya kita pilih, current balance-nya, jadi modal mau berapa kita pakai, terus kita tentukan increase if reject-nya berapa, levelnya berapa, base amount-nya berapa,
dan kita tentukan persentase loss yang akan kita pergunakan, seperti itu. Oke, semoga penjelasan cara menghitung manual ini lebih dipahami dan bisa langsung dipraktekkan dari modal yang terkecil. Kalau teman-teman belajar ya, jadi pakai modal terkecil dulu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat videonya. Salam profit konsisten.